Di sudut kota Semarang yang tak tersorot, adik-adik tumbuh dengan secercah harapan di tengah keterbatasan. Disinilah peran kita dibutuhkan. Satu Atap hadir sebagai ruang aman adik-adik untuk belajar dan bermimpi. Kami hadir menjadi atap sederhana, tempat adik-adik ini bertumbuh. Satu Atap ini dibentuk sama teman-teman mahasiswa Undip tahun 2007, tepatnya tanggal 12 April 2007. Di situ fokus Satu Atap pertama untuk ngajar anak-anak jalanan, pengemis, gelandangan gitu. Kemudian setelah berjalannya waktu kurang lebih 2 atau 3 tahun, anak-anak yang datang semakin banyak, sedangkan kakak volunteernya kurang banyak peminat. Jadi anaknya tambah banyak, kakaknya segitu aja. Jadi kita kekurangan SDM yang semula hanya untuk teman-teman Undip aja, kemudian dibukalah untuk seluruh elemen masyarakat. Misi Satu Atap kali ini kami sekarang berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan pendidikan. Dalam artian kami mencoba ngajak adik-adik untuk sadar terhadap kemampuannya, sadar akan masa depannya, mengingat pendidikan adik-adik saat ini masih banyak yang berbeda dengan jenjang yang mereka duduki saat ini. Di sini kita mencoba untuk ngasih pembelajaran ke adik-adik, tetapi sesuai dengan kemampuan. Karena saya nggak mau Satu Atap itu ada tapi cuma sekedar ada. Dalam artian gimana aja. Anak-anak muda seperti teman-teman ini buat satu kegiatan yang bisa ngajak having fun adik-adik, tapi juga bisa meningkatkan niat belajar mereka, semangat belajar mereka. Nah, mumpung yang isi anak-anak muda dan adik-adiknya pun dengan sukarela mereka datang sendiri, kenapa tidak dimanfaatkan lebih optimal lagi? Kegiatan rutin komunitas Satu Atap itu kita ada pengajaran seminggu 2 kali di 2 spot yang berbeda. Spot pertama itu ada di spot Seroja seperti sekarang ini, tepatnya di depan Kelurahan Karangkidul. Untuk yang spot kedua itu ada spot Badak, tepatnya di SD Pandian Lamper. Nah, untuk kegiatannya yaitu seperti biasa materi pengajaran, di mana materinya itu udah kita adjust jauh-jauh hari atau 1 bulan sebelumnya untuk kemudian kita kasihkan ke bulan tersebut. Dan kita lakukan asesmen sebelum kita melakukan penyusunan kurikulum tersebut. Asesmen tersebut berupa pemberian soal atau selama kita melakukan pengajaran kira-kira mana kategori adik yang sesuai dengan kemampuannya. Untuk materinya kita bagi beberapa. Yang paling utama itu kita fokuskan ke materi numerasi dan literasi karena kita anggap 2 materi itu sangat menunjang keberhasilan mereka di sekolah, terutama di bidang matematika, sains, terus bahasa dan kemampuan mereka menganalisis cerita. Juga materi kreativitas dan keterampilan teknis, juga pengembangan sosial. Kegiatan yang non pengajaran ya Kak, seperti ada ulang tahun Satu Atap yang baru aja kita lakuin pada tanggal 25 Mei kemarin. Ada juga Bazar for Kids. Nah, untuk Bazar for Kids ini kita bikin untuk mewadahi adik-adik menyalurkan donasi yang udah diberikan oleh pihak luar kepada kami komunitas Satu Atap. Jadi buat pengalaman di Satu Atap sendiri, karena dulunya saya juga jadi adik-adik Satu Atap juga. Jadi kan saya juga punya pengalamannya kan terkait sama
Dulu waktu kecil belajar bareng-bareng di sini sama teman-teman juga, diajari sama volunteer-volunteernya. Kalau sekarang pengalamannya lebih condong ke itu. Jadi saya sebagai volunteer juga sebagai pengurus juga, jadi ngajari anak-anak yang yang memang tergabung di sini buat belajar bareng-bareng di sini. Satu atap kalau menurut saya itu adalah sebuah wadah ya buat agar adik-adik agar masyarakat sekitar lah bisa merasakan dampak. Dalam arti itu dampaknya tuh lebih spesifiknya ke arah pendidikan, jadi bisa mendapatkan pendidikan lebih yang sekiranya memang belum ada atau mungkin kurang dipahami materinya adik-adiknya di sekolah. Kami percaya impian adalah awal dari masa depan. Yang mereka butuhkan bukan hanya guru, tapi teman yang hadir dan peduli agar merasa didengarkan. Yuk jadi bagian dari Yuk jadi bagian dari Yuk jadi bagian dari sayang itu asli tanpa pamrih.